Betapa seringnya kita tampak bersatu, tapi sebetulnya kita tidak bersaudara. Orang-orang berada dalam satu organisasi, tetapi dalam organisasi itu terjadi permusuhan satu sama lain. Ada persatuanlah dalam organisasi, tapi tidak ada persaudaraan. Orang Indonesia juga menegakkan negaranya di atas dasar Pancasila, dan salah satu sila dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Tapi dalam Indonesia yang bersatu ini, kita tidak menemukan persaudaraan yang tulus. Jadi perjalanan kita sebetulnya ingin menjalankan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Lam tu'minu hatta tahabu." Engkau belum dihitung sebagai orang yang beriman sebelum kalian saling mencintai. Walaupun kita sholat malam setiap malam, walaupun kita sholatnya sampai 51 rakaat, seperti disebutkan oleh Imam Ja'far sebagai ciri seorang pengikutnya ialah sholatnya 51 rakaat. Walaupun kita sholat 51 rakaat, sekalipun kita belum dihitung sebagai mukmin. Artinya apa? Kita masih dihitung kafir. Kita tidak dianggap mukmin kalau kita belum saling mencintai. Lam tu'minu hatta tahabu. Kamu belum dihitung beriman sebelum kamu saling mencintai. Di dalam ilmu usul fikih, untuk memahami satu kalimat, kita bisa menafsirkan dengan dua cara. Satu disebut mafhum muwafaqah. Kamu belum beriman sebelum kamu saling mencintai. Mafhum muwafaqahnya artinya, supaya kita menjadi orang yang beriman, kita harus saling mencintai. Itu mafhum mukhalafahnya. Karena bisa berbunyi, kamu tidak beriman kalau kamu tidak saling mencintai. Jadi mafhum mukhalafahnya yang bertentangan dengan itu ialah kamu baru disebut beriman kalau kamu saling mencintai. Kalau kamu saling membenci, berarti kamu tidak punya iman sama sekali. Jadi menurut Rasulullah, apakah ini kelompok mukminin atau kelompok kafirin? Ukurannya apakah mereka saling mencintai atau saling membenci? Orang beriman mestinya saling mencintai. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada orang bertengkar sampai 3 hari, dia tidak dihitung sebagai mukmin lagi. Dan orang yang dihitung sebagai mukmin adalah orang yang pertama kali berbaikan, orang yang pertama kali mengucapkan salam. Gimana kalau kita dibenci banyak orang? Sebagai orang Islam kita dibenci banyak orang. Kalau kita membalas kebencian itu dengan kebencian, lagi kita tidak dihitung orang beriman. Tapi kalau kita balas kebencian itu dengan kasih sayang, dengan cinta, mereka yang dianggap tidak beriman, dan kita dihitung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang beriman. Lam tu'minu hatta tahabu. Kamu belum dihitung beriman sebelum kamu saling mencintai, sebelum kamu saling menyayangi. Dalam Al-Quran disebutkan, al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman itu saling mencintai satu sama lain. Aulia itu bentuk jamak dari kata wali, artinya kekasih. Waliullah artinya kekasih Allah. Al-mu'minuna wal-mu'minatu, kalau itu dalam Al-Qur'annya sebetulnya. Orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain itu saling mencintai. Dan sekali lagi tidak disebut beriman sebelum kita
saling mencintai satu sama lain. Kalau kita menyebarkan kebencian, kalau kita menyebarkan permusuhan, kita tidak disebut orang yang beriman. Kalau kita saling menghardik di mimbar, menganggap orang lain sesat dan menganggap diri kita yang paling benar. Kalau kita menulis di media massa tentang kesesatan saudara-saudara kita sesama muslim dan menganggap bahwa kita sajalah yang paling benar, kita sudah tidak dihitung mukmin lagi. Walaupun sekali lagi sholat mungkin 51 rakaat dalam sehari semalam, walaupun tidak pernah kehilangan sholat malam. Kemarin saya tersentak juga mendengar pembicaraan dari seorang kiai. Kiainya kiai sederhana lah, hidup di kampung, ngajar di kampung-kampung. Tapi dia senang mempelajari Al-Quran. Dia menggunakan Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Quran, buku indeks tentang ayat-ayat Al-Quran. Dia selidiki karena dia baca buku saya Pluralisme dalam Al-Quran. Dia ingin tahu ayat-ayat yang ujungnya menyebutkan bahwa orang-orang yang disebut dalam ayat itu masuk surga. Siapa saja orang-orang yang masuk surga menurut Al-Quran. Seperti dalam hadis kan. Ada hadis-hadis yang ujungnya itu masuk surga. Misalnya hadis, man matat wa zawjuha anharadin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dunia dan suaminya ridho sekali dengan tingkah laku dia itu, perempuan itu masuk surga. Dia kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ujungnya itu masuk surga. Dan dia menemukan bahwa hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran yang menjamin kita masuk surga itu dimulai dengan keterangan alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada satupun ayat Al-Quran, itu kesimpulannya yang mengejutkan saya, yang mengatakan bahwa orang yang sholat itu masuk surga. Orang sholat masuk surga. Tidak ada itu satupun ayat bahwa orang sholat masuk surga, kecuali kalau ayat tentang sholat itu berada dengan ayat-ayat tentang iman dan amal soleh. Misalnya ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Kecuali kalau sesudahnya itu ada ayat-ayat tentang amal soleh lainnya. Tapi kalau sendirian orang yang sholat masuk surga, tidak ada kata dia. Bahkan ada dalam Al-Quran sendirian ayat yang menyebutkan orang yang sholat itu masuk neraka, yaitu ayat fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, itu dengan tegas, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Ya kampung aja. Dan kitabnya juga sedikit. Satu-satunya kitab yang dipakai untuk meneliti itu kitab Mu'jam Al-Mufahros. Itu bukan berarti setelah itu kiai tidak sholat lagi. Dia masih sholat. Cuma mungkin kiai itu sekarang udah berubah ceramahnya. Ceramah para ustadz kan, para ustadz kita itu umumnya sholat lagi. Solu kamaro aitumuni usolli. Itu zaman tikotok di Lebuan sampai zaman selebriti didesas-desuskan dalam infotainment. Kalau ustaz ngaji sholat lagi. Dan jemaah pun rajin juga tanya lagi tentang sholat itu. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang disampaikan oleh nenek-nenek mereka pada zaman tikotok di Lebuan itu. Itu juga namanya seakan-akan itu tidak pernah terjawab. Nanya lagi. Nah, Pak Ustadz itu sekarang sudah tidak lagi terlalu banyak membincangkan sholat. Yang dia bicarakan ialah tentang iman dan amal soleh. Bakat ciri orang yang beriman itu ya amal soleh itu.
Di antara amal soleh itu ialah saling mencintai. Kemudian sambungan hadis itu, lan tu'minu hatta tahabu. Kamu belum beriman sampai kamu saling mencintai. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan satu amal yang akan membuat kamu saling mencintai satu sama lain? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin tahu amal apa yang menyebabkan kami saling mencintai satu sama lain. Saya teringat hadis ini karena saya sholat Jumat di Damaskus, di Masjid Abu Nur. Yang khutbah di masjid itu adalah Mufti Suriah, namanya Badruddin Bahasud. Bicaranya menyentuh hati. Saya pun sampai rada malu karena harus membuka kacamata yang berkabut karena menahan tangisan, tapi tangisannya keluar juga. Karena itu bicaranya menyentuh. Dan dia berbicara dan dia membawakan hadis yang saya bawakan sekarang ini. Saya udah baca hadis itu sekian lama, tapi dalam penjelasan dia, hadis itu menjadi sangat menyentuh karena dia membawakan berbagai riwayat yang saya akan bawakan juga sekarang ini. Pembicaraannya bagus sekali, nggak ada humor emang, tapi semua orang terpaku. Dia menyentuh hati lah. Dan dia berbicara tentang pentingnya menyebarkan Islam dengan hati, dengan seluruh hati kita, dengan akhlak, dia sebut. Cocoklah dengan dahulukan akhlak di atas fikih. Bicara itu sangat menarik. Sampai saya pikirkan dia bicara tentang hati. Saya mau bandingkan kalau di Indonesia siapa ini yang semacam dia itu. Akhirnya saya temukan A'agim. Jadi dia ini seperti A'agim dengan satu perbedaan besar, yaitu bahwa ia memiliki kedalaman ilmu. Mufti sih, doktor lagi di dalam ilmu syariat. Jadi dia berbicara dengan kedalaman ilmu. Mafhum mukhalafahnya apa? Nah, itu tidak boleh dibicarakan. Beliau memiliki kedalaman ilmu dan mengutip itu hadis-hadis dengan sangat lancar. Beliau tidak pernah berkata, ini ada kawan saya meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak pernah memasukkan tangannya ke jubahnya untuk mengambil catatan tentang hadis itu. Beliau langsung membicarakan hadis itu dengan bahasa Arab yang fasih, tentu saja karena orang Arab asli, dan pasti juga dia bisa menghafalkannya dengan baik. Kemudian bayangkanlah seakan-akan ini Grand Mufti Ahlus Sunnah. Dia tentu punya banyak para pengawal-pengawalnya dan ulama-ulama besar lainnya. Mufti itu pun dia usianya baru 50 tahun. Dia berwibawa dan tampak tua karena janggut dan kumisnya dengan cambangnya yang lebat udah bercampur dengan banyak ubannya, dengan kilatan surga itu. Grand Mufti Suriah itu berkata, Nabi bertanya, maukah kamu aku tunjukkan amal yang akan membuat kamu saling mencintai? Lalu Rasulullah bersabda, ufsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Lalu kata Grand Mufti itu, ma makna as-salam? Hal antum tadkhuluna al-majalis wa taquluna li kulli ahadin fil majlis Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang dimaksud sebarkan salam itu ialah kamu masuk ke majelis, kemudian kamu bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu orang di jalan, Assalamualaikum. Kita masuk ke bioskop, ke teater, kemudian supaya saling mencintai di situ itu kita ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum.
dipapai kabeh assalamualaikum, disalami. Apa itu yang dimaksud salam itu? Ufsus salam bainakum, itu kata Grand Mufti itu. Emang dulu saya juga pernah mendengar hadis ini, dan kata kiai itu, ya itu yang dimaksud sebarkan salam itu, sebarkan assalamualaikum. Bahkan diriwayatkan katanya ada asbabul wurudnya ini. Jadi kalau kita sampai Ustadz kita dulu menjelaskan, kalau kita ini ada pohon lebat ini pagar, kita jalan sebelah sini, orang tuh jalan sebelah sini, ketemu lagi di situ, ucapkan lagi assalamualaikum. Sampai kalau ada orang berada dalam majelis mau tanya, dia berdiri assalamualaikum. Sebarkan salam sebanyak-banyaknya supaya kamu saling mencintai. Kata Grand Mufti, bukan itu yang dimaksud. Membaca salam bagus itu, tapi menyebarkan salam seperti itu belum tentu kita saling mencintai. Kan kata Nabi, kalau ini kamu amalkan, kamu akan saling mencintai. Coba kita amalkan sekarang itu. Betul kita akan saling mencintai. Tadi masuk ke bioskop, lalu kita ucapkan salam kepada setiap orang yang berada di teater itu. Masuk masjid juga, assalamualaikum, assalamualaikum, semua gitu, sambil melakukan assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau orang Jepang ketemu itunya kan sambil membukukan assalamualaikum, assalamualaikum. Belum tentu kita saling mencintai. Jadi apa yang dimaksud dengan ufsus salam bainakum? Sebarkan salam di antara kalian itu. Salam itu bukan mengucapkan assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum, salam dalam arti greeting. Dalam bahasa Inggris salam dalam arti greeting, seperti selamat pagi, selamat siang, itu greeting. Assalamualaikum, salam kalau orang Yahudi. Rahayu kalau orang kebatinan. Itu greeting itu. Yang dimaksud dengan ufsus salam bainakum itu adalah greeting, bukan kata mufti itu. Apa yang dimaksud ufsus salam bainakum? Kemudian beliau membawakan cerita-cerita dalam tarikh Islam. Saya tadi tidak sempat membuka kembali hadis-hadis tentang kisah-kisah itu. Sebelum Nabi hijrah, siapa coba yang ditunjuk oleh Nabi sebagai mubaligh pertama ke Madinah untuk meratakan jalan bagi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu haji, tokoh-tokoh Ansor di musim haji, tokoh-tokoh Madinah datang ke Mekah dan mencari-cari Nabi. Kemudian mereka bertemu di bawah sebuah pohon dan berbaiat untuk membela agama Nabi dan mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Madinah, bahwa mereka akan menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mempertahankan agama ini. Satu tawaran yang sangat menyentuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa itu yang berjasa menanamkan benih iman di Madinah, di Yathrib sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu yang menanamkan benih iman pada tokoh-tokoh Yathrib sehingga mereka datang ke Mekah dan berbaiat memegang tangan Nabi yang mulia, menyatakan kesediaannya untuk membela agama ini? Orang yang merintis jalan membuka dakwah pertama kalinya di Madinah adalah seorang pemuda, masih muda. Lihat, dulu anak muda ini hidup bersama orang tua yang kaya raya, termasuk pedagang besar di kota Mekah. Jadi sangat disayangi ibunya, dan ibunya senang mendandani dia. Kebetulan wajahnya cakep lagi, sampai ada yang menggelari dia Syammas, artinya wajahnya terang benderang seperti mentari. Orang Arab itu mengibaratkan kalau orang itu cakep, mereka bilang Syammas, seperti mentari. Karena itu Rasulullah dipanggil anta syamsun, anta badrun, anta nuru, fawqa nuri. Itu yang dibid'ahkan oleh sebagian saudara kita. Musyrik katanya, masa Nabi disebut matahari? Itu belum belajar sastra. Anta syamsun, anta badrun, itu kultus individu.
Dia cakep wajahnya itu. Jadi ibunya senang mendandani dia sejak kecil itu. Dalam bayangan saya, mungkin karena dia pedagang besar, sering ke sebelah utara, ketemulah dengan orang-orang Romawi, pedagang-pedagang Romawi dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagus itu. Kemudian diberikan pakaian yang bagus-bagus. Dan dia ke sana kemari berjalan dengan segala kemewahan. Ali Hashmi di dalam salah satu bukunya, itu tokoh Aceh, dalam bukunya tentang sahabat Nabi mengisahkan pemuda ini. Kata, kalau dia keluar rumah, gadis-gadis mengintip dari setiap jendela rumah. Dan dia selalu kelihatan tersenyum. Kalau orang itu cakep, tidak tersenyum pun kelihatan senyum. Orang-orang menyukai dia. Sampai satu saat, singkatnya cerita, ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya marah. Saba'ta ayyuhal walad. Kalau sekarang mungkin murtadlah kamu, meninggalkan agama leluhurmu. Dimarah-marahi segala macam. Dia tidak bergeming. Akhirnya ibunya memasukkannya ke penjara. Tapi si pemuda itu menerimanya dengan sukacita. Bahkan ada satu riwayat, karena ibunya menemukan di penjaranya ada buah anggur, dan itu terjadi bukan di musim ketika anggur berbuah, tapi itu mungkin cerita lain. Karena dia tahu anak itu sangat menyayangi ibunya. Kan salah satu teknik ibu untuk mendidik anaknya ialah mencabut kasih sayang ini untuk sementara. Awas nanti mamah marah, itu peringatkan. Mau memutuskan ini, menahan sayangnya, dia mogok makan. Dan pasti karena anaknya tidak ingin ibunya mati, kata, pasti anak itu akan mengikuti ibunya untuk kembali lagi kepada agama yang semula. Mogok makan ibunya. Tapi anaknya tetap membangkang, tidak mau menemui ibunya. Sampai ibunya akhirnya kapok sendiri, dia juga takut mati, ya. Membatalkan mogok makannya. Sampai berkenaan dengan anak ini turun ayat Al-Quran yang kita kenal. Wa in zahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu untuk musyrik kepada Allah, janganlah kamu taati keduanya, tapi tetaplah bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Dan si pemuda itu tetap menjalankan Islam, tapi dia berusaha bergaul dengan ibunya, bapaknya dengan sebaik-baiknya. Walaupun begitu, karena kebencian kepada Islam, pemuda itu diusir dan hiduplah bersama Nabi dalam kesederhanaan. Dia dikirim oleh Nabi ke Madinah, ke Yathrib, sebelum beliau hijrah. Dan kelak di Madinah, ketika Rasulullah juga ikut pindah ke Madinah, beliau sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Ia melihat anak muda itu lewat dengan pakaian yang kumuh, pakaian orang-orang miskin. Dan Rasulullah meneteskan air matanya. Rasulullah berkata, lihatlah orang yang sudah menukarkan kelezatan dunia dengan kelezatan iman. Imanlah yang membawa Mas'ab bin Umair kepada keadaan seperti sekarang ini. Sahabat itu namanya Mas'ab bin Umair. Dialah mubalik pertama yang diutus Nabi ke Madinah. Pada waktu itu ada seorang tokoh Ansor. Dia berdakwah, dakwahnya mula-mula dengan tetangga yang baru datang. Dia berterima kasih karena dulu ada kebiasaan orang Arab, siapapun yang datang dari jauh itu wajib diterima sebagai tamu. Itu ada adat yang sangat bagus. Kalau kita datang kepada satu kabilah, kita bukan hanya jadi tamu dari orang itu, kita jadi tamu dari semua anggota kabilah itu. Dan sambil makan-makan, dia bercerita tentang Islam, tentang kedatangan seorang nabi dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Orang-orang simpatik sama dia. Orang pun ingin mendengarkan cerita ini. Ada yang bawa cerita baru ini. Semua mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dan semua orang yang ikut makan bersama dia, mendengarkan pembicaraannya, masuk Islam.
berita itu sampai kepada tokoh Ansor, namanya Sa'ad, tapi saya lupa lagi Sa'ad bin apa Sa'ad bin Ubadah, apa Sa'ad bin Mu'az, terlalu banyak yang namanya Sa'ad. Sa'ad marah mendengar bahwa kaumnya sudah pindah agama. Dengan kemarahan dia menghunus pedangnya, dia siap membunuh anak muda yang keterlaluan, kata dia. Dia datang ketemu Mas'ab di satu tempat, langsung dia maki-maki Mas'ab itu. Dan Mas'ab mendengarkannya sekali lagi dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Orang kan marah-marah terus marah-marah dan dihadapinya orang senyuman. Lama-kelamaan habis juga itu kata-kata untuk marahnya. Kata Mas'ab, apa udah selesai? Sudah. Gimana kalau kita duduk-duduk sebentar? Lalu dia mulai bercerita tentang Islam. Dan masuk Islamlah Sa'ad, tokoh yang nanti kelak menjadi salah seorang tokoh Ansor. Dia masuk Islam karena keramahan Mus'ab bin Umair. Pada waktu Sa'ad balik lagi, kaumnya berteriak, kamu datang dengan wajah yang lain seperti ketika kamu pergi. Dulu dia pergi dengan wajah cemberut, dengan muka yang masam, dengan kemarahan yang menggelegak. Dan sekarang Sa'ad kembali dengan wajah yang penuh senyum, ceria. Orang jelek pun kalau banyak tersenyum dia kelihatan manis. Tapi orang cakep sekalipun kalau marah melulu itu wajahnya jelek. Ibu-ibu yang sibuk membeli kosmetik yang mahal-mahal untuk memelihara kecantikan, saya berikan resep yang murah. Banyak senyum. Senyum itu akan menghias wajah lebih bagus daripada alat kosmetik manapun. Dan marah-marah itu akan merusak wajah lebih dari air raksa. Dan itulah yang dilakukan oleh Sa'ad ketika kembali ke kaumnya. Wajahnya ceria, lalu dia mulai bercerita tentang anak muda itu. Nah, kata Syekh Badruddin Bahasun, mufti dari Suriah itu, inilah yang dimaksud dengan ufsus salam bainakum. Kau sebarkan salam di antara kamu. Salam itu artinya kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Karena itu nama agama ini pun disebut agama Islam. Artinya Islam itu menyebarkan salam. Asal kata Islam itu dari kata salima, yaslamu, silman. Kalau ditambah salima artinya selamat, sejahtera, bahagia, sehat. Dalam bahasa Arab salim itu artinya orang yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim, kata min sana in corpore sano. Itu bahasa Arabnya al-aqlu salim fil jismi salim, kata orang juga. Salim itu artinya selamat, sehat. Sampai para ulama mengatakan kalau kita mendoakan orang yang sakit, atau kalau ada zikir yang diwiridkan oleh orang yang lagi sakit, lagi mengalami nyeri yang luar biasa, zikir itu adalah assalam. Ya salamu, ya salamu, ya salam. Salam. Jadi aslama yuslimu islaman, artinya mendatangkan keselamatan, menyebarkan assalam, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kebahagiaan. Ufsus salam pada diri Mus'ab bin Umair, artinya sebarkan Islam itu dengan senyuman, sebarkan Islam itu dengan cinta, sebarkan Islam itu dengan kasih sayang. Lalu ia bercerita juga tentang kisah kekejaman tentara Mongol ketika menyerbu dunia Islam, mengacak-acak Baghdad di zaman keemasannya. Kata perpustakaan-perpustakaan itu dilemparkan. Mana mungkinlah tribe yang liar dari Mongolia bisa menghargai bacaan. Yang mereka hargai adalah pedang. Jadi perpustakaan-perpustakaan dilemparkan, orang-orang dibunuh. Siapa saja mereka temui dibunuh, sampai katanya sungai Dajlah itu berubah menjadi merah. Peristiwa Mongol itu peristiwa yang sangat keji dalam sejarah. Tapi yang terbunuh oleh tentara Mongol masih lebih sedikit daripada yang terbunuh oleh orang-orang Amerika di Irak sekarang ini. Orang Amerika itu sebetulnya itu kayaknya reinkarnasi dari tentara Mongol.
sekarang ini. Tapi setelah itu mereka menaklukkan, ada seorang ulama, saya lupa lagi tuh nama seorang ulama itu. Ulama itu sufi juga sekaligus. Dia berangkat ke pusat pemerintahan orang-orang Mongol itu. Kalau dari Iran melewati mau masuk ke negeri Cina, itu ada satu pintu gerbang di situ. Dahulu mungkin di situ pusat pemerintahan itu, dan pintu gerbang itu dibangun dari tumpukan tengkorak manusia. Dia datang ke situ. Saya bayangkan di zaman itu dia masuki itu kumpulan tengkorak manusia. Dia mau berdakwah, kata mau mengajak masuk Islam kepada orang yang baru saja membantai kaum muslimin. Dan dia datang sebagai pedagang. Itu kebetulan Mufti Suryadi itu juga pedagang besar. Untuk bicara tentang itu, kita ini orang Islam harus semua menjadi pedagang yang sukses, kata dia. Emang dia udah sukses sih. Dia ini udah jadi pedagang besar, kemudian jadi mubaligh. Itu bedanya mungkin ulama di Suriah dengan kita. Kita jadi mubaligh dulu, baru jadi pedagang. Dia dagang dulu, baru jadi mubaligh. Ada salah seorang ulama Ahlul Bait yang datang ke Bogor kemarin itu, yang saya temui di Suriah. Namanya Syekh Abdullah Nizomi. Saya datang ke rumahnya karena kata dia pulang dari Indonesia ke Damaskus, langsung dioperasi karena batu. Saya bilang, apa itu batunya diambil dari Indonesia? Enggak, kata dia, emang sebelum berangkat ke Indonesia ada soal berita itu. Waktu saya ngobrol-ngobrol di rumahnya, ternyata Syekh Abdullah Nizomi itu insinyur, dia insinyur sivil dan pernah juga bekerja di perusahaan. Setelah jadi insinyur, dia jadi mubaligh. Dia berangkat belajar. Dia belajar ke Qum, dia belajar ke Irak, dan jadilah dia seorang ayatullah. Padahal dia seorang insinyur. Jadi dia sudah hidup. Dari pekerjaannya dia hidup. Jadi setelah bekerja sebagai insinyur, dia jadi ulama. Di Indonesia kan ulama adalah pekerjaan terakhir setelah tidak dapat pekerjaan apapun. Sana kemari tidak diterima kerja, enakan pilih jadi ulama. Ini bukan penghinaan, ini kenyataan. Kata ini ada orang berangkat, seorang ulama besar dan sufi, dengan tekad untuk berdakwah kepada Raja Mongol yang kejam itu. Dia datang situ, dia dagang. Kita memang harus jadi pedagang. Islam di Indonesia disebarkan oleh para pedagang menurut sejarah. Dan pastilah pedagang itu tidak mungkin menyebarkan Islam dengan pedang. Beli barang ini, tidak mungkin. Pastilah dia melakukan apa yang sekarang disebut customer service, perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi tentu dia harus ramah kepada orang-orang yang membeli dagangannya itu. Jangan pilih sebagai pramuniaga orang yang bermuka masam. Pilihlah orang yang banyak tersenyum. Ulama ini pun berdagang sambil menebarkan senyumannya, mengajak orang mengobrol, berdiskusi. Sampai akhirnya banyak di antara pembeli dia masuk Islam. Itu kedengaran oleh Raja Mongol waktu itu. Dengan kemarahan lah disuruhnya datang. Tapi kemarahan orang lain itu disambutnya dengan senyuman. Mungkin kiai itu tahu dahulu ketika Musa dan Harun ingin berdakwah kepada Fir'aun, Tuhan membekali dia dengan teknik komunikasi untuk menghadapi orang-orang yang kejam seperti Fir'aun itu, untuk orang-orang yang sadis, penguasa yang keras seperti itu. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun? Wa qula lahu qaulan layyina dalam Al-Qur'an. Bicaralah kamu kepada dia dengan pembicaraan yang lemah lembut. Qaulan layyinan. Layyin itu lembut seperti sutra. Coba lagu. Tanganmu selembut sutra. Dia bawa dengan pembicaraan selembut sutra. Dan singkatnya cerita, Raja Mongol itu kemudian masuk Islam. Dan dia bergerak tentaranya dibawa ke India, menaklukkan India
dan mendirikan kerajaan Islam yang pertama di India, namanya kerajaan Mughal. Jadi ini yang datang membawa pedang, disambutnya dengan senyuman. Orang Mongol menaklukkan ratusan negeri dengan pedangnya. Tapi yang mereka taklukkan apa? Yang mereka taklukkan lands, negeri. They conquered lands. Tapi kemudian ulama itu datang membawa senyuman. Yang dia taklukkan bukan lands and people. Apa yang dia taklukkan? He conquered hearts and souls. Yang dia taklukkan adalah hati dan jiwa. Anda bisa merebut negeri dengan pedang, tapi Anda hanya bisa merebut hati dengan senyuman. Itu yang dimaksud Nabi, ufsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Ufsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, seperti Mus'ab bin Umair yang mendakwahkan Islam dengan senyuman. Saya ingin ini kader-kader kalau mau sebut ini, yang suka ngaji di sini ini dan melanjutkan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat, baca buku Law of Attraction, hukum untuk menarik orang lain. Kalau kita sebarkan kecintaan, kita akan memperoleh kecintaan lagi. Kalau kita sebarkan kebencian, orang pun akan membalasnya dengan kebencian. Itu hukum alam. Kalau yang Anda sebarkan sampah yang kotor-kotor di tengah-tengah masyarakat, maka dunia akan membalas Anda dengan polusi, dengan pencemaran udara, dengan penyakit. Kalau yang Anda tanami di sekitar rumah Anda bunga, pagi hari ketika Anda membuka jendela, Anda akan menghirup pewangian bunga dari halaman rumah Anda, dan Anda akan bahagia melihat bunga-bunga yang berkah. Hukum daya tarik, ufsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salah satu di antara salam yang sangat sederhana ialah keramahan kita, senyuman kita. Balas bahkan kebencian orang dengan senyuman. Hardikan orang itu dengan senyuman. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabasmuka ila wajhi akhika shadaqah. Engkau sebarkan senyumanmu kepada orang, itu dihitung sebagai sedekah. Tentu itu khusus untuk ibu-ibu, bukan senyuman menggoda. Senyuman keramahan. Tapi apa Pak bedanya senyuman menggoda dan senyuman keramahan? Ada bedanya dalam niatnya. Kalau bentuknya sama aja bentuknya. Bisa juga ada senyuman itu yang mengejek, ada senyuman yang mencemooh. Itu akan tampak juga. Walaupun sepintas kilas tidak kelihatan bedanya. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan ada tampak beda. Perbedaan yang utama ialah getaran yang sampai ke dalam hati kita. Mengapa coba kalau anak kecil tersenyum, kita godain dia senyum, itu semuanya indah. Senyuman anak kecil itu indah. Saya pernah tawaf lah. Dan di hadapan saya itu ada orang Afrika bawa anak kecil, tenggerkan di sini. Orang Afrikanya hitam, tentu anak kecilnya juga hitam juga. Hitamnya sekali, pus hitam. Betul-betul hitam lah. Tapi itu, ketika saya tawaf, saya baca doa-doa, dia memandang saya dan tersenyum. Ya Allah, ternyata senyumnya indah. Dan wajah anak itu betapapun hitamnya itu hitam manis. Mungkin saya bilang Bilal itu kayak begitu itu. Sehingga Rasulullah menyebutnya mutiara di surga itu. Mengapa senyum anak itu semuanya manis? Karena senyum anak itu senyum yang memancarkan kasih sayang. Dia ingin disayangi dan yang dia sebarkan adalah kasih sayang. Anak itu belum belajar senyum sinis. Anak itu belum belajar senyum kebencian. Itu yang murni, itu fitrah yang Allah bekalkan. Jadi kalau ada hasil pengajian hari ini untuk Anda lanjutkan, regain again the childish smile. Ambil kembali itu senyuman anak yang sudah hilang dari kalian. Itu kesusahan kehidupan, beratnya menanggung derita hidup, kebencian saudara kepada semua orang yang nasibnya lebih baik dari saudara, itu telah mencabut senyuman indah yang dahulu saudara miliki ketika masih kecil. Regain it again. Ambil kembali itu senyuman itu.
Dan setiap senyum seperti itu, saudara, dihitung Tuhan sebagai bersedekah. Temuilah orang Islam madhab apapun dengan senyuman itu. Diplomasi saya negara Timur Tengah sebetulnya menyebarkan senyuman. Sayangnya mendengarkan cerita Syekh Basun itu ketika saya mau pulang. Dalam hal itu saya teringat kepada Gus Dur. Dulu Gus Dur itu segala macam itu kalau diskusi-diskusi dia tanggapi dengan lelucon dan semua orang tertawa. Sense of humornya Gus Dur itu tinggi. Kalau tertawa terbahak-bahak. Walaupun humor itu dia sudah ulangi di berbagai tempat, tapi kalau sampai humor itu sebelum hadirin ketawa, Gus Dur juga udah tertawa. Dan itu tertawanya tulus. Itu juga yang menyebabkan orang mencintai Gus Dur. Ala rahmi min kulli syai'. Mencintai Gus Dur karena juga banyak tertawa, banyak tersenyum. Apa kata para sahabat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahakan bassama. Rasulullah itu orang yang banyak tertawa dan banyak tersenyum kecuali ketika ia berkhutbah. Ketika khutbah itu menyentuh hati. Tapi khutbah pun bisa kalau senyum, masa jangan tertawa-tawa. Disebarkan dengan senyuman, senyuman yang hakiki yang keluar dari ketulusan hati. Saya membayangkan wajah Nabi itu wajah yang ramah, penuh senyum, menghadapi setiap orang dengan ketulusan cintanya. Karena ia adalah perwujudan kasih sayang Allah seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai ungkapan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Dalam salah sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku memiliki 100 kasih sayang. Satu dari kasih sayangku aku jatuhkan di bumi, dan karena 1/100 dari kasih sayangku itulah binatang buas tidak memakan anak-anaknya, dan binatang buas dengan binatang jinak bisa makan pada telaga yang sama. Hanya karena 1/100 dari kasih sayang. Dan Rasulullah adalah 100% dari rahmatan lil alamin ini. Beliau adalah ungkapan kasih sayang itu. Dan orang yang dipenuhi kasih sayang dalam menghadapi sesama manusia akan mengeluarkan berbagai sifat-sifat mulia lainnya, antara lain memaafkan, memaklumi orang. Bukankah ibu yang menyayangi anaknya pada akhirnya bisa menerima kadang-kadang kelakuan anak yang paling buruk sekalipun dengan ungkapan kasih sayang. Dan kalau kita ungkapkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang terdekat di antara kita, itu kasih sayang itu menyebar kepada semua orang. Ada gelombang kasih sayang itu menyebar. Sayangilah tetangga Anda, sayangi keluarga Anda, kasih sayang itu akan menyebar ke sekitar Anda. Itulah yang dimaksud ufsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian.